Indonesia. Pak Dahlan, ambang batas, tadi kita berhenti di ambang batas, Mas Anies katakan. Apakah Anda juga sependapat bahwa seharusnya hari ini merupakan ambang batas di mana perbedaan itu tidak lagi harus disikapi dengan cara-cara yang kita sesalkan? Saya setuju, dan banyak contoh sudah. Saya 2 hari yang lalu ketika masih di Jawa Barat, saya sampaikan kepada massa bahwa nanti kalau Pilpres ini hasilnya selisihnya sedikit, jangan ribut, tenang saja. Karena Indonesia ini memerlukan suasana yang tenang, dan ekonomi kita, negara kita akan maju luar biasa kalau tidak terjadi keributan. Kemudian saya berikan contoh begini, bahwa pilkada di Jawa Timur itu pernah selisihnya itu kurang dari 0,5%. Ya. Mestinya kan Jawa Timur dengan iklim seperti itu bisa terjadi berbagai hal yang tidak kita inginkan, tapi nyatanya aman. Ya. Sehingga walaupun sampai 3 kali ketika itu ya apapun lah hasilnya aman, sehingga menurut saya ini cukup dewasa. Dan bagi sekarang yang punya niat mau ribut-ribut, ingatlah di Jawa Timur itu bahwa rakyat itu sudah nggak mau ribut-ribut. Sampai pilkada yang begitu hebatnya, ketatnya, tidak sampai 0,5% pun berjalan dengan aman. Kemudian ingat juga Palembang, pilkada wali kota. Ya. Selisihnya bukan persentase lagi, selisihnya cuma 8 suara. Tetapi tetap bisa berjalan baik dan akhirnya juga tenang. Bahkan kalau kita ingat tadi Mas Anies sampaikan, itu sempat sangat ya, tapi juga tenang. Kemudian waktu Pak Jokowi menghadapi Pak Fauzi Bowo, waktu itu kira-kira kan juga sekitar 5% saja selisihnya. Tapi sorenya menurut Mas Anies tadi, Pak Fauzi Bowo sudah langsung menelpon Pak Jokowi mengucapkan selamat dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang konkret di masyarakat, bahwa masyarakat kita itu sudah maunya itu tenang, tentram, kita maju ke depan. Sehingga bagi yang mau ribut-ribut, udah nggak perlu lah itu. Terima kasih. Udah perlu lagi. Ketika itu kita ingat Pilkada Jakarta selisihnya kurang lebih sama dengan sekarang, 5-6%. Pilkada putaran kedua, dan calon gubernur saat itu Fauzi Bowo menelpon langsung Joko Widodo mengucapkan selamat pada kurang lebih jam 3 atau jam setengah 4 sore. Ya, dan itu memberikan suasana yang positif bagi masyarakat. Kita sekarang sudah harus mengirimkan pesan semuanya bahwa Pilpres itu ya selesainya tanggal 9 Juli. Sesudah itu kita mulai memikirkan bagaimana kita bisa menjalankan amanah yang dititipkan pada Pak Jokowi JK, kalau misalnya ini nanti diputuskan oleh KPU, untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai pemilihan presiden atau pemilu itu dijadikan sebagai event yang jalan terus-menerus. Pemilihan ya 1 hari ini, sesudah itu diterima. Apa efek dari pengakuan waktu itu Pak Foke? Suasana pendukung melihat ke atas, yang didukungnya sudah legowo, yang didukungnya menerima hasil, lalu move on. Lalu kita mulai bergerak melakukan hal-hal lain. Tapi kalau tidak, maka polarisasi yang sebenarnya hanya ada di level elit ini. Polarisasinya. Di rakyat tentu ada pilihan yang berbeda, tapi biasanya kristalisasi atau mengerasnya itu tidak sekuat yang ada di elit. Kalau elitnya tidak mencair, maka ke bawah juga akan punya efek makin mengeras. Padahal kita ingin menjaga agar suasana sebangsa, suasana persatuan itu bisa dijaga terus. Jadi kedewasaan di level elit itu penting sekali, para calon ini. Jadi kalau sekarang kemudian mudah-mudahan nanti berapa jam ke depan atau ada sesuatu yang berubah, menerima hasil, Indonesia akan merasakan demokrasi sebagai sebuah kegembiraan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Dipersembahkan oleh, didukung oleh totol-totol di macan tutul sih lucu, tapi kalau totol di wajah enggak deh. Nuriskin mengandung OPC, vitamin E dan vitamin C
membantu menjaga kesehatan kulit. Pancarkan kulit sehatmu dengan Nuriskin. Hai, kamu tetap cantik seperti 10 tahun yang lalu ya? Iya, gak berubah. Sejak dulu sampai sekarang, aku merawat kulitku dari luar dan dalam dengan Nuriskin. Makin cantik ya, dan sehat. Nuriskin. Capek. Pakai aromatik 1001 nih. Dengan bahan-bahan alami, minyak angin aromatik 1001 bikin kamu rileks. Come on, baby, baby. Balikin! Aromatik 1001-nya. Wah, tebak deh, kita punya yang baru loh. Ini sehat dan enak. Roma Sari Gandum kan? Ya, tapi ini rasa baru. Rasanya apa ya? Rasanya gurih dan creamy. Kacang ya? Iya, ini remasar gandum peanut Ada butter. baru. Biskuit sehat dari gandum utuh yang dipadu krim kacang yang gurih dan creamy. Sehat gandumnya? Creamy dan gurih rasa kacang. Baru remasar gandum peanut butter. Ya, mogok nih. Bisa minta tolong nggak? Baru Rider Sport dengan 100% bahan katun bikin adem bener. Rider adem bener. Baby Hooky mempersembahkan minyak telon Baby Hooky, menghasilkan kehangatan yang menjaganya selalu nyaman. Baby Hooky mengerti merawat bayi. Susah BAB, Laksadin sirup obatnya. Laksadin BAB lancar. Susah BAB, Laksadin sirup obatnya. Laksadin BAB lancar. Susah BAB, Laksadin sirup obatnya. Laksadin BAB lancar. Aku harus menjalankan tugas dulu. Keamanan komplek ini ada di tangan kita. Oh, suamiku. Waduh, Biar enaknya bersama, jangan nonton bola tanpa kacang Garuda. Sakit kepala datang pas mau meeting. Nikahan saya cenut-cenut. kepala terasa berat. Untung ada Paramex. Paramex Jasmang. Kalau sakitnya cuma sebentar, bisa maju lagi, ya kan? Berani hadapi sakit kepala. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Strong cards from Tata Motors. Mata merah, terasa gatal, perih, ganjel, berair, bikin malu. Redakan dengan Rohto Cool. Tetes mata pertama dengan cool sensation. Seger. Rohto Cool. Empat kali lebih nyata dari Full HD lain, menonton 2D ataupun 3D. LG Ultra HD TV. Setiap perjalanan memang selalu penuh tantangan. Jangan takut kulit kusam berminyak. Ada Men's Fiore Cool Oil Clear. Wajah bersih, extra cool. So, be cool and face it like a man. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia seperti Iwan. Top Coffee, berani dan kritis. Top Coffee, pilihan Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat. Top Coffee berani membongkar kebiasaan lama. Seteguk Top Coffee menjadi inspirasi bagimu. Top Coffee milik kita, pilihan Indonesia. Skatman, Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada semua insan sama dapat, sama rasa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi. Pada semua
Rumah kita, rumah untuk kita semua. Sekali lagi dong tepuk tangan Trio Lestari, Pancasila rumah kita semua, luar biasa. Mas Tompi, kalau tidak salah lagu itu dibuat oleh almarhum Frankie. Iya, betul. Betul ya Kakak Glenn? Frankie Silatua. Frankie Silatua, dan rasanya liriknya sampai sekarang pun dan sampai kapanpun akan terus abadi. Iya. Pancasila rumah kita semua. Karena itu Garuda kita yang sebenarnya. Dan itukah yang juga Anda rasakan hari ini di tengah kemeriahan, kegembiraan politik hari ini? Iya, pastinya semua orang bergembira, itu kan yang diinginkan semua orang. Kegembiraan menyambut kemenangan, suasana yang demokratis, legowo, karena wajah masyarakat kita adalah wajah masyarakat yang ya seperti yang Pak Dahlan bilang, ya kita ingin bangsa ini maju, bergerak maju ke depan dengan mimpi-mimpi yang besar dan harapan yang besar, dan perdamaian menjadi hal yang mendasar untuk sebuah negara demokratis untuk bergerak maju. Luar biasa. Terima kasih. Saya mau kembali ke Pak Dahlan dan Mas Anies. Pak Dahlan, tadi Mas Anies katakan kalau elitnya tidak bisa menerima, kalau elitnya masih belum dewasa menyikapi hasil pemilihan hari ini, maka rakyatnya akan terpengaruh. Kalau kita balik, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang rakyat bisa lakukan untuk menyadarkan para elit bahwa hey, kami jauh lebih dewasa dalam melihat politik hari ini. Seharusnya kalian berkaca pada kami. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk menyampaikan itu ke elitnya, Pak Dahlan? Saya kira kalau toh elitnya masih belum puas dan masih menginginkan sesuatu kejadian, maka sebetulnya sudah tidak akan laku lagi. Jadi tidak akan laku di masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat yang pengen damai tadi, pengen tenang tadi, itu masyarakat sudah capek loh, sudah capek dengan hiruk pikuk dan maunya masyarakat tenang dan masyarakat mau bekerja kembali, karena ideologi yang paling laku saat ini menurut pendapat saya adalah ideologi kemakmuran. Jadi sudah bukan ideologi yang lain-lain lagi, ideologi kemakmuran, sehingga orang pengen segera makmur, orang pengen segera sejahtera, dan itu orang percaya bahwa itu hanya bisa dicapai kalau keadaan tenang. Sehingga yang saya bayangkan begini sebetulnya, kalau hasil pemilu ini segera diterima, rakyat segera kembali ke rumah masing-masing, bekerja dengan baik, kemudian Pak Jokowi dan Pak JK segera menyusun, mengkonkretkan program, karena yang ke depan ini betul-betul tidak mudah seperti yang dipidatokan, ini betul-betul kerja real yang betul-betul tidak gampang. Kemudian rakyat sendiri yang saya bayangkan segera merefleksi bahwa hasil pembangunan 10 tahun ini sudah sangat baik, sehingga rakyat harus juga mulai belajar bagaimana mulai menginventarisasi apa saja jasa-jasa Pak SBY, dan kemudian kita akan menghadapi farewell yang baik, kita akan mengantar Pak SBY menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan mengenang seluruh jasa-jasanya, dengan menghormati seluruh hasilnya. Itu yang saya bayangkan. Tetapi kalau keributan dan kemudian katakanlah kekisruhan ini tidak selesai-selesai, rakyat juga tidak bisa segera belajar bahwa bagaimana mengantar yang baru dan bagaimana melepaskan yang lama. Saya kira ini sangat mendasar untuk pendidikan demokrasi dan pendidikan politik kita ke depan. Terima kasih. Mas Anies, dengan membalik itu apa yang bisa rakyat lakukan? Masyarakat sipil, media, kemudian rakyat kebanyakan bisa juga menyuarakan bahwa memang hasil itu resminya nanti tanggal 22 Juli ketika diumumkan KPU. Tapi penting pada fase ini untuk bisa menerima di mana posisi sekarang, sehingga tidak menimbulkan suasana ketidakpastian. Resminya nanti, karena itu total tanggal 22 Juli. Jadi saya melihat masyarakat sipil, kemudian media itu bisa mendorong untuk mau bersikap sebagai negarawan. Dan saya yakin sebenarnya semuanya itu punya sikap kenegarawanan. Yang perlu dipastikan adalah
lingkungan sekitar mendorong untuk muncul suasana kenegarawanan itu. Bagaimana Jadi, mendorong? kalau contohnya misalnya tadi di pilkada-pilkada itu, Pak. Kalau lingkar di sekitarnya terus saja bilang, Pak, kita ini menang 8 suara itu sebetulnya 8 suara kita. Ya terus nggak akan selesai itu. Ini Dan lingkar kemudian- maksudnya di lingkaran elit juga kan? Di lingkaran elit, karena itu sebenarnya diperlukan sikap tegas. Sikap tegas bahwa apapun hasilnya terima. Dan sikap seperti ini yang sebenarnya dinanti oleh masyarakat. Jadi saya melihat masyarakat sipil, kemudian media itu bisa mendorong untuk mau menerima hasil ini dengan legowo. Dan begini, menerima hasil pilpresnya dengan baik itu terhormat. Justru menjadi masalah kalau diperpanjang terus, nanti ujung-ujungnya malah bisa mengganggu reputasi kenegarawanan. Reputasi kenegarawanan. Jadi sekarang sedang diuji. Sedang diuji. Reputasi itu sedang diuji. Sedang diuji karena begitu kita melihat ada hasil yang tidak sesuai dengan kepentingan pribadi, maka ujian itu muncul. Apakah kita menomorsatukan kepentingan kita atau menomorsatukan kepentingan negara? Nah, ujian disitulah yang sering muncul di para pemimpin kita di Indonesia. Nah, Dan biasanya pemimpin-pemimpin yang lulus ujian itu mereka yang memiliki karakter seperti apa, Mas Anies? menempatkan negara di atas pribadi, menempatkan negara di atas kelompok, dan menempatkan kepentingan semua di atas segalanya. Dan ketika itu dipilih, disitulah muncul sikap kenegarawanan. Di ujian-ujian itu tidak muncul di panggung pada saat berpidato. Ujian-ujian itu muncul di saat krisis itu terjadi. Seperti misalnya hari ini, muncul situasi di mana hasilnya 6% diterima apa tidak. Di sini sebuah ujian untuk karakter kenegarawanan. Sebuah ujian, dan kita akan lihat bagaimana ujian itu nanti akan dijalani oleh pihak yang belum mau menerima kekalahannya. Pemirsa, dari Balai Kartini kami juga memperoleh informasi bahwa saat ini, beberapa saat yang lalu, Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia Persepsi menggelar konferensi pers yang menyatakan ada 2 lembaga yang melakukan quick count capres hari ini yang janggal, yang akan diaudit. Kita akan dengar pernyataan resmi dari Persepsi soal kejanggalan 2 lembaga survei ini. Maupun oleh dalam segera akan kita layangkan surat panggilan. Ya, kita berharap proses ini kita bisa selesaikan dalam seminggu ke depan. Ya, siapa lagi tadi? mengenai metodologi berbeda segala macam. Oh, metodologi. Sebenarnya metodologi untuk quick count itu standar sebenarnya. Ya, bahwa misalnya kita memilih secara random sampling, ya, bisa dengan metode cluster stratified cluster sampling misalnya random, ya, sekian biasanya bervariasi, ada yang mengambil 1000 TPS, 2000 TPS, SMRC tadi mengambil 4000 TPS, tergantung dari margin error yang diinginkan. Makin banyak TPS, makin kecil margin error. Nah, itu saja sebenarnya. Tapi kita harus memastikan bahwa setiap lembaga survei betul-betul melakukan random sampling yang benar dan betul-betul mengirim orang ke tempat TPS itu dan datanya betul-betul ada dan prosesnya terbuka buat publik. Itu. Pertanyaan yang tidak benar itu kira-kira yang mana? Yang meragukan? Ya, kalau secara logika tentunya ya dari sekian banyak itu, kalau kita menganut prinsip keilmuan, ada teori koherensi kalau Anda belajar filsafat itu. Sesuatu itu benar kalau koheren. Baik, dan saat ini tampaknya sudah bersiap Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda yang juga ikut dalam pertemuan tadi dan menemukan sejumlah kejanggalan atau mengalami sejumlah kejanggalan. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancara, Mas Hanta. Saya ingin tahu persisnya kejanggalan. Baik, terima kasih sama-sama. Mas Hanta, kejanggalan apa atau situasi yang tidak seperti biasanya apa yang Anda alami hari ini, Mas Hanta? Iya, pertama saya berterima kasih sekali ada kesempatan karena hasil quick count poll tracking paling tidak hari ini tidak jadi dipublikasikan di televisi. Karena itu ada kesempatan yang baik ini, saya pikir saya minta kesempatan untuk menyampaikan hasilnya. Di 2000 TPS hasil quick count poll tracking
itu untuk perolehan suara Prabowo Hatta 46,63%, lalu untuk pasangan Jokowi JK 53,37%. Jadi ada selisih sekitar 5 sekian persen. Itu satu hal, karena ini penting karena kita tadi tidak sempat dipublikasikan di televisi yang seharusnya poltreking menyampaikannya. Oke, Mas Hanta. Hal yang perlu saya sampaikan barangkali. Sorry Mas Hanta, saya potong dulu sebelum terlalu jauh. Jadi tadi seharusnya Anda mempublikasikan ini di salah satu stasiun televisi. Betul, ya. Dan sudah ada Anda... iklannya kan, kita bisa saksikan sejak beberapa hari yang lalu. Oke, apakah Anda keberatan Ya. kalau saya minta menyebutkan stasiun televisi yang seharusnya Anda sebutkan hasilnya? Saya pikir sudah tidak perlu saya sampaikan karena kita sudah menyaksikan iklan itu beberapa hari. Oke. Dan kita sudah sama-sama tahu. Ya. Kenapa Anda tidak jadi menyampaikan hasil quick count ini, Mas Hanta? Iya, saya berkeinginan tentu jadi. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk batal, dipublikasikan dan menyiapkannya itu cukup lama, berhari-hari, dan kita fokus betul menyiapkan tanda petik mesin quick count ini. Dan terakhir saya dikabari oleh teman-teman dari redaksi dari televisi tersebut pada pukul lebih kurang seingat saya pukul 9 itu ada lembaga lain, 3 lembaga lain akan bersama dengan poltreking melakukan publikasi atau kegiatan quick count. Nah, di sini yang menurut saya kita berkeberatan karena kesepakatan bersama adalah hanya poltreking pada saat itu dan bisa dilihat oleh publik, publikasinya, iklannya juga hanya poltreking disebutkan pada saat itu. Nah, lalu pada tadi pagi saya baru dikabari ternyata ada yang lain. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam analisis yang kita lakukan, saya dengan teman-teman, dengan tim, relawan kita sudah ada di lapangan dan seterusnya, lalu kita memutuskan untuk tidak mempublikasikan itu di televisi tersebut. Dan syukurnya malam ini saya bisa mempublikasikannya. Sama saja saya pikir. Boleh saya minta ulang sekali lagi. Jadi hasil poltreking yang tadi seharusnya diumumkan di salah satu stasiun televisi tapi kemudian tidak jadi adalah hasilnya Prabowo 46,63%, betul Mas? Betul, kemudian 46,63%, lalu Jokowi 53,37%. Data yang sudah masuk terakhir ini ada 99, sekian persen. Oke. Ya. Mas Hanta, apa keberatan Anda? Tadinya saya siang hari. Silakan Mas, silakan. Ya, tadinya siang saya masih berusaha untuk melakukan komunikasi untuk dilakukan tetap dipublikasikan dengan cara, artinya saya tidak berada di studio, saya menyampaikannya itu di lokasi data center kita di sebuah hotel dengan teman-teman puluhan orang data center itu, dan tapi dalam tanda petik ya, saya pikir proses itu tidak mudah dan mungkin kendala teknis juga gagal akhirnya, dan syukurnya saya bisa menyampaikan ini pada malam hari ini. Saya pikir sama saja. Mas Hanta, apa sesungguhnya keberatan Anda dengan lembaga survei lain yang kemudian akhirnya mengumumkan hasil quick count-nya yang berbeda dengan hasil quick count Anda yang tidak jadi ini? Ya, pertama saya memutuskan ini hasil quick count-nya belum ada. Keberatan saya pertama adalah kesepakatannya dan sudah disepakati bersama, memang hanya poltreking pada saat itu. Sudah melakukan komunikasi dan poltreking yang hanya melakukan publikasi pada hari tanggal 9 Juli. Dan itu bisa diklarifikasi di iklan-iklan promosi ya, saya pikir hanya poltreking, kerjasama dengan poltreking dan seterusnya. Dan saya cukup kaget ketika diinformasikan pada pagi hari tadi, ternyata ada 3 lembaga lain gitu. Dan itu saya kira adalah bagian dari komitmen ya, saya menjaga profesionalisme, saya memutuskan untuk tidak mempublikasikan itu dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Baik, Anda sendiri apakah... Dan, ya. Mas Hanta, Anda tahu atau paling tidak familiar dengan metode yang dilakukan oleh 2 lembaga survei yang akhirnya menggantikan posisi Anda di stasiun televisi ini? Saya pikir saya tidak pada wilayah menilai metodologi lembaga lain karena ada persepi. Kebetulan malam hari ini saya poltreking bergabung dalam asosiasi lembaga survei ini dan kita bergabung, saya diundang untuk mengklarifikasi dan saya sampaikan. Dan mungkin akan ada proses audit kalau tidak salah tadi dari Profesor Hamdi Muluk menyampaikan. Begitu.
Mas Hanta, ketika kemudian hasil quick count Anda mencapai final, apakah kemudian Anda sempat meminta kepada stasiun televisi ini untuk menyiarkannya sesuai dengan kontrak yang sudah Anda tanda tangani dengan mereka? Memang ada upaya ya, saya tetap mengapresiasi dari beberapa nama, saya tetap memberikan salam hormat kepada redaksi yang saya kenal cukup baik, terutama petingginya redaksi ya, dari Wapimret sampai ada GM dan seterusnya, orang-orang baik saya cukup kenal banyak, dan hampir setiap hari saya berada menjadi narasumber di televisi itu. Saya pikir akhir-akhir ini di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, meskipun ini menurut saya bukan tidak perlu menjadi kekecewaan bagi saya yakin mereka adalah sahabat-sahabat yang baik bagi saya, dan ada upaya untuk memperjuangkan itu, dan saya sudah menyampaikan, dan di bagian akhir sempat juga saya memberi waktu paling tidak pada pukul 13.30 pada saat itu, data kita sudah cukup banyak, apakah bisa, mungkin ada kendala teknis, tapi saya sempat dihubungi, memang sudah lewat dari jam itu, tapi akhirnya saya memutuskan karena sudah terlalu sore, akhirnya kita tidak mempublikasikan itu. Tapi tetap saya mengapresiasi beberapa personal ya, beberapa orang dari petinggi televisi tersebut, ada upaya-upaya untuk melakukan yang terbaik bagi proses publikasi quick count poll tracking ini. Baik. Walaupun akhirnya sayang sekali tidak jadi dipublikasikan, tapi kami sudah mempublikasikannya di Metro TV, iya, Mas Hanta. Betul, substansinya sama saja malam hari ini, bahkan poll tracking spesial malam hari ini langsung dari Najwa Shihab. Itu hikmahnya. Terima kasih, saya kira saya tidak kecewa dan cukup bahagia dengan keputusan saya ini. Sama-sama, terima kasih Nana. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Poll tracking saya ulang karena tadi Anda sebut nama saya, jadi saya ulang khusus untuk Hanta Yuda. Jokowi 53,37%, Prabowo 46,63%. Terima kasih Mas Hanta Yuda. Sama-sama. Semoga yang terbaik untuk Indonesia kita. Terima kasih. Baik, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut. Tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita.